Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, ngobrol bersama Profesor Del Fitri Munir. Para penonton sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah penyakit yang tidak terlalu banyak di tengah-tengah masyarakat, tetapi penyakit ini cukup serius. Oleh sebab itu, kita akan membahas secara mendalam penyakit Guillain-Barré Syndrome bersama pakarnya, Dr. Aida Fitri, spesialis saraf konsultan. Sudah hadir bersama kita pakar kesehatan saraf. Assalamualaikum, Dr. Aida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Pada episode ini kita akan membicarakan penyakit yang rasanya agak jarang juga kita dengar, tetapi ada di masyarakat kita, yaitu Guillain-Barré Syndrome ya. Iya, Prof. Penyakit ini tentu berhubungan dengan imunitas ya, Iya, autoimunitas. Kita tahu bahwa kalau imun itu sebetulnya respon imun untuk menjaga tubuh kita dari bahan-bahan asing. Tetapi ini terbalik ini, imunnya sendiri yang melakukan perlawanan ke tubuh sendiri. Dan ini iya, dipicu juga oleh faktor-faktor infeksi juga ya, Dr. Aida ya. Kami iya, pengen tahu nih, sebetulnya Guillain-Barré Syndrome ini apa sih penyebabnya ini? iya, Prof. Jadi Guillain-Barré Syndrome atau tulisannya Guillain-Barré Syndrome atau kita singkat dengan GBS itu sebenarnya suatu kondisi atau suatu keadaan lumpuh layu, Prof. Jadi kelemahan keempat anggota gerak, jadi kelemahan tangan, kaki, itu, Prof. Nah, penyebabnya sebenarnya autoimun. Autoimun itu apa? Kekebalan tubuh kita selain menyerang tadi seperti Prof bilang benda asing atau kuman yang masuk ke tubuh kita juga nyerang saraf, Prof. Makanya jadinya ada kelemahan atau lumpuh layu tadi, Prof. Nah, ini memang GBS ini sebelumnya didahului dengan infeksi, Prof. Jadi bukan biasanya sih, dalam kurun waktu 1 bulan sebelum gejala itu ada keluhan atau riwayat infeksi saluran nafas. Jadi pasiennya bisa demam, batuk pilek, flu gitulah, Prof. Atau juga bisa ada infeksi saluran cerna, contohnya diare, seperti diare, Prof. Nah, itu juga pasien terkadang tidak ingat juga ya, Prof, karena gejala demam, batuk pilek, flu, dan diarenya itu tidak berat. Jadi paling cuman ringan, atau diarenya juga cuma 2-3 hari juga berhenti sendiri dengan obat-obatan warung gitu, Prof. Jadi memang kalau kita tanyakan ke pasien, pasien biasanya tidak terlalu aware, nggak terlalu ngeh lah ya, Prof ya. Nah, kemudian 1 bulan kemudian itulah dia, karena proses imun di tubuhnya selain untuk melindungi tubuhnya sebenarnya kan, Prof, menyerang kumannya yang sebelumnya ada, juga menyerang si sarafnya. Dan akhirnya pasiennya jatuh ke kondisi lumpuh layu tadi, Prof. Ya, jadi berarti tiba-tiba lumpuh layu ya, Iya, ya Prof. akibat dari respon dari imunitas tubuh yang menyerang tubuh kita sendiri ya gitu ya. Nah, Iya, gejala lumpuh layu itu seperti apa khasnya itu, Dr. Aida? ya. Jadi ini kejadiannya tiba-tiba, Prof. Jadi cukup mendadak. Awalnya pasiennya akan mengeluhkan kesemutan kebas di awalnya di telapak kaki, lama-lama naik. Itu dalam hitungan jam dan dalam 1 hari gitu, Prof. Itu tidak sampai lewat dari 1 minggu. Jadi pasiennya keluhannya kesemutan kebas, awalnya telapak kaki naik, 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 makin ke betis, makin ke paha, makin ke tangan gitu, Prof. Jadi lumpuh gitu ya. Baru akhirnya dia mengalami kelemahan atau lumpuh, Prof. Oke. Nah, lumpuh ini bisa mengenai semua otot gitu ya. Iya, Prof. Terutama dalam hal ini anggota gerak, Prof. Oh, anggota Nanti gerak ya. kalau yang berat baru yang dia kena pernafasan, Prof. Itu yang akhirnya harus masuk ICU, Prof. Oh, otot-otot pernafasan sehingga dia tidak bisa bernapas ya sendiri ya. Iya, Prof. Sehingga di ICU itu pakai ventilator ya, dibantu nafasnya ya. Iya, Prof. Alat Iya. bantu nafas. Nah, bagaimana dengan kesembuhannya ini? Apa bisa disembuhkan secara sempurna atau bisa berulang lagi, Dr. Aida? Iya.
Jadi Prof, sebenarnya ini penyakit termasuk yang bisa sembuh sendiri, Prof. Tapi bukan berarti begitu ada keluhan lumpuh layu ini, para pasien atau apa keluarganya diam aja di rumah ya, Prof, karena tahu, oh sembuh sendiri, biarin aja nanti pulih. Nah, jangan seperti itu juga, Prof, karena kita takut yang kena saraf nafasnya. Nah, itu yang nanti dia tidak bisa nafas, itu yang kita takutkan. Jadi ini termasuk gawat darurat juga, Prof, di bidang saraf. Nah, itu nanti akan diobati, Prof. Kita lihat dulu, kita nilai memang perlu masuk obat atau tidak, karena bisa juga hanya cukup dengan vitamin saja, Prof. Jadi hanya vitamin-vitamin, multivitamin, karena kan ini perlu istilahnya, karena kekebalan tubuh, jadi perlu daya tahan tubuh yang cukup juga ya, Prof ya. Jadi itu jadi perlu vitamin, atau memang kalau dia sudah perlu obat, obatnya memang cukup ini ya Prof ya, mahal harganya. Jadi ada dua pilihan, bisa via infus, atau juga ada istilahnya plasma exchange atau plasma plasmaferesis. Itu yang seperti proses cuci darah. Jadi nanti imun tubuh kita atau antibodi di dalam tubuh kita dikeluarkan, digantikan dengan protein dari luar. Nah, kalau masalah kekambuhan, sebenarnya angka kekambuhannya cukup kecil, Prof. Tapi ya tetap ada ya, Prof, 2-6%. Itu juga disebutkan sebenarnya tidak dalam waktu dekat, Prof. Jadi bisa 10 tahun lagi. Tapi angka kekambuhannya sih kecil, Prof, 2-6%. Baik, lalu mengenai vitamin-vitamin tadi, apa vitamin-vitamin yang bisa mencegah atau yang supaya jangan kambuh lagi, jenis vitamin yang dibutuhkan, Dr. Ida? Nah, sebenarnya imun ini juga erat kaitannya dengan kekurangan vitamin D ya, Prof ya. Nah, sebenarnya kalau kekurangan vitamin D, kita sih mengatasinya sebenarnya cukup mudah ya, Prof, dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin beraktivitas atau berolahraga pada saat di bawah sinar matahari gitu ya, Prof ya. Pada waktu tertentu, kalau sekarang pukul 9 ya, Prof ya, kurang lebih 5-15 menit. Dengan catatan jemurnya juga jangan pakai baju lengkap ya, Prof. Jadi ya di luar gitu jemur dengan pakaian cukup minimalis ya. Sebaiknya memang di halaman rumah ya, Prof. Jangan keluar. Nah, cukup 5-15 menit, apalagi sekarang karena yang sekarang banyak infeksi ya, Prof. Ini kita lagi heboh dengan infeksi COVID-19 ini. Nah, itu kan juga erat kaitannya dengan defisiensi vitamin D. Nah, ternyata juga penyakit-penyakit autoimun ini juga ada hubungannya dengan kekurangan atau defisiensi vitamin D tadi, Prof. Jadi memang untuk kondisi nanti kalau misalnya kita sudah ada yang kena Guillain-Barré syndrome atau GBS ini, ya selain vitamin D juga perlu juga ada vitamin B, Prof. Nah, itu dua vitamin itu sebenarnya. Baik, tentu ini sangat penting sekali bagi masyarakat kita ya. Kalau ada di antara anggota keluarga yang mempunyai gejala seperti itu, flu, pilek, demam atau mencret, tahu-tahu lumpuh, tidak bisa bergerak tangan atau kaki, hati-hati. Kalau dibiarkan dia bisa lumpuh otot-otot pernafasan, dan ini kalau ini harus pakai ventilator. Jadi semoga nih kalau ada masyarakat kita yang punya gejala seperti itu, cepat-cepat ya tentu konsultasi kepada dokter saraf yang terdekat ya, Dr. Aida ya. Ya, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Dr. Aida. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima kasih, Prof. Ya.